Baik, teman-teman, hari ini kita akan mengerjakan lab 4, Working with EBS. Kita masuk ke AWS Management Console-nya. Kita mau kerjakan task 1 ya, Create New EBS Volume. Caranya, kita masuk ke sini, service-nya cari Compute EC2, atau di search langsung EC2. Terus kita mau lihat instance yang lagi jalan, di sebelah kiri, instance. Ini yang lagi jalan itu ada lab, instant type-nya ya, T2 Micro, kemudian availability zone-nya US is 1A, ini status ceknya sudah cek pas. Nah, kalau sudah dilihat, kita mau nambahin volume. Caranya, kita mau create volume, caranya ke bagian kiri ini ada namanya volume. Elastic Block Store volume. Terus, kita ke bagian, eh, kita create volume. Nah, pastikan si volume yang kita create ini, availability zone-nya itu harus sama. Jadi pas create volume, volume type-nya itu pakai yang general purpose SSD GP2 ini. Size-nya 1. Nah, availability zone-nya itu pastikan sama dengan eh, yang tadi lab, instant yang lab itu. Kemudian add tag-nya, key-nya namanya name, volume-nya, value-nya, key-nya namanya name, value-nya my volume. Kalau udah lengkap, create volume aja. Kalau mau lihat berhasil enggaknya, di refresh aja. Nanti kita bisa lihat ini ada name-nya My Volume. Sampai sini berhasil nggak, teman-teman? Udah, berhasil. Ada ya? Udah? Oke, yuk bareng lagi ya. Nah, kalau sudah ke create volume-nya, kita lanjutkan task 2. Task 2 itu nge-attach volume ke instant. Caranya kita cari di sebelah kiri, sorry. Caranya kita select My Volume ini, diklik, kemudian kita pilih action, attach volume, langkah 13 ya. Kemudian setelah attach volume, pilih instannya yang lagi running ini yang lab. Terus device name-nya cari yang SDB ini. Device name-nya cari yang SDB. Kalau udah, attach volume. Kalau mau di refresh, refresh dulu. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, task 3 itu kita perlu konekin si volume ini ke instant kita. Caranya, kita ke instant lagi. Ke instant lagi. Kemudian di bagian lab ini, klik. Kita klik yang connect. Kita klik connect. Kemudian setelah itu di bagian session manajernya kita klik connect. Nah, ini masuk ke terminal kan? Kalau udah masuk ke terminal, kalau udah masuk ke terminal, teman-teman mesti copy paste dari sini ya supaya kita nggak salah ketik. Jadi di langkah 19 itu ada perintah buat ke terminalnya yang sudo su ini. Kita copy aja, masukin ke terminalnya. Pelan-pelan aja ya.
Kemudian setelah itu, yang tas 4 itu kita create dan configure file system supaya si hard disknya itu bisa dipakai gitu ya. Kita harus tentuin file systemnya. Di langkah 20, ini buat ngeliat storage available-nya. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah, yang berikutnya itu kita mau ini ya, nge-create ext3 ini. Jadi masukkan perintah ini ke terminal, sampai berhasil. Lalu setelah itu kita mau mounting new storage volume, perintahnya. Kemudian kita mount new volume-nya. Terus kita mau nge-configure instance-nya ya. Jadi pas instance-nya start itu ada ini. Nah, kalau sudah berhasil, kita mau nge-configure file, melihat settingnya. Setelah itu, kita ngelihat lagi storage yang available. Harusnya nambah yang paling bawah ini nih, yang dev xvdb ini. Dia nambah yang paling bawah ini, yang 975 M. Terus kita mau bikin file .txt. Kalau mau lihat filenya, verify filenya ada gitu ya. Kita pakai perintah ini. Nah, di sini filenya udah ada, file .txt-nya. Sampai sini, sudah berhasil belum teman-teman? Udah. Nah, kalau yang tas 5, ini kita mau bikin Amazon EBS Snapshot. Jadi, nge-backup kondisi volume pada saat tertentu. Ini pakai yang tas 5. Caranya, kita ke volume. Terminalnya jangan ditutup, biarin aja. Kita di kiri ini ada volume. Nah, ini volume. Cari yang My Volume. Kalau mau nge-refresh yang ini. My Volume ini diklik. Terus ke Action. Create Snapshot yang ini. Turun ke bawah. Tag-nya, key-nya namanya name. Value-nya My Snapshot. Terus Create Snapshot. Terus di kiri ada yang snapshot ini. Diklik. Jadi ada My Snapshot yang kita barusan bikin. Dari sini kita ke terminal lagi. Yang langkah 32.
Nah, ini ya kita ngakses si file.txt-nya. Terus kita mau, kan tadi nge-delete nih. Kita delete. Sudah di-delete itu kita mau verifikasi bahwa benar filenya udah ke-delete. Udah terhapus filenya. Paste. Nah ini, ya nggak ada filenya. Jadi artinya tadi kita udah kasih perintah hapus, sekarang filenya udah nggak ada. Lanjut ke yang berikutnya, kalau udah file itu dihapus, kita mau balikin, di restore. Caranya, kita ke snapshot ini, kemudian diklik, actionnya adalah, refresh dulu. Actionnya, nah ini, kalau tadi udah kalau belum muncul, di refresh aja dulu, diklik my snapshot, actionnya adalah yang create volume from snapshot. Kemudian, availability zone-nya pastikan sama. Yang ini ya, US is 1A. Terus tag-nya, name, value-nya, restore volume. Terus kita create volume. Nah, kalau udah sukses, kita ke volume lagi. Di sini ada yang restore volume sekarang. Diklik, kemudian action-nya adalah yang attach volume. Pilih instance-nya, yang lab, terus pilih device-nya. Device-nya itu yang SDC, yang dev SDC ini. Terus kita attach volume. Nah, kemudian kita mau bikin directory untuk mounting new storage volume-nya. Jadi kita pakai perintah ini, yang 44. Pakai perintah ini, masukin ke terminal. Lalu berikutnya kita mount the new volume. Masukin lagi perintahnya ke terminal. Terus kita verify volume yang di mount ini. Nah, harusnya file txt-nya udah balik lagi. Ya, ini udah balik lagi file txt-nya. Tadinya kan hilang, udah dihapus, terus sekarang udah balik lagi, udah di restore. Kalau sudah, baru boleh di submit kerjaannya. Oke, sip. Kalau sudah beres lab 4, kita akan lanjutkan ke yang berikut.